Pertamax, Pertalite dengan juga premium belum, terus kemudian dengan apalagi itu tadi mengenai gas bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti bulan September. Kalau bisa jangan dinaik-naikin lah, kasihan rakyat kecil. Yang dilarang itu PKI. Keturunan ini melanggar TAP MPR. Apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Pertamina telah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax sejak 1 April 2022 menjadi Rp12.500 per liter dari sebelumnya Rp9.000 per liter. Di sisi lain, untuk jenis Pertalite tidak mengalami kenaikan, jadi tetap seharga Rp7.650 per liter. Adanya perbedaan harga yang semakin tinggi mencapai Rp4.850 per liter antara Pertamax dan Pertalite membuat kekhawatiran terjadi peralihan dan lonjakan permintaan terhadap Pertalite. Dengan selisih harga yang semakin tinggi, dikhawatirkan banyak pemilik kendaraan yang selama ini setia menggunakan Pertamax beralih menggunakan Pertalite yang lebih murah, sehingga terjadi kelangkaan bahan bakar. Kenaikan harga Pertamax mendapat tanggapan beragam dari warga yang sehari-hari menggunakan Pertamax sebagai bensin penggerak kendaraannya. Warga meminta pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar secara bertahap. Makin memperlengkap kesusahan rakyat lah. Setelah yang lain naik, akhirnya BBM naik juga. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta masyarakat tidak perlu ribut-ribut terkait stok BBM jenis Pertalite yang dinilai langka di sejumlah SPBU. Erick Thohir memastikan stok BBM Pertalite sudah mencukupi di tengah adanya kenaikan harga Pertamax yang membuat sejumlah masyarakat kemudian migrasi ke BBM RON 90 itu. Pemerintah sudah bilang sumbernya cukup, tidak perlu ribut-ribut. Dan pemerintah hadir bagaimana premium diganti ke Pertalite. Bagus premium atau Pertalite? Pertalite. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menyebut Pertalite masuk dalam kategori BBM hijau. Kehadirannya, kata Erick, memang ditujukan pemerintah untuk lebih meminimalisasi penggunaan premium sehingga bisa mengurangi polusi udara. Pertalite ini juga termasuk kategori BBM hijau. Sehingga apa? Yang namanya kerusakan udara, polusi bisa dikurangi. Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menilai jika harga Pertamax tidak disesuaikan, jalur distribusi BBM nasional bisa terancam. Memang harga tidak dilakukan penyesuaian ya Mbak, gitu kan ya. Oleh karena itu mereka mencoba untuk menghitung kembali formulasi terkait dengan rencana penyesuaian harga untuk jenis Pertamax ini. Karena kalau tidak, keuangan mereka akan semakin berat dan saya khawatirnya nanti justru jalur distribusi untuk BBM secara nasional ini akan terganggu. Sementara itu, pengamat energi Kurtubi menilai beban APBN dan Pertamina akan berat jika tidak menaikkan harga BBM. Namun ia menyatakan momentum kenaikan Pertamax saat ini belum tepat. Tidak bijaksana menaikkan Pertamax atau menaikkan BBM pada situasi seperti ini. Saya paham APBN akan berat banget. Saran saya kalau APBN masuk, naikkan segera, ya. Pajak dan PNBP dari perusahaan batu bara di Indonesia ini, naikkan itu pajak dan PNBP sedemikian rupa sehingga jumlah pajak dan PNBP yang dibayar ke negara harus lebih besar daripada keuntungan bersih para penambang batu bara. Itu resep yang konstitusional. Tak hanya kenaikan bahan bakar minyak, wacana kenaikan harga LPG subsidi pun kian menguat seiring pernyataan dari Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan yang menegaskan bahwa harga LPG subsidi dan bahan bakar minyak subsidi seperti Pertalite terancam akan mengalami kenaikan secara bertahap. Overall ya akan terjadi nanti kan itu Pertamax, Pertalite dengan juga premium belum, terus kemudian dengan apalagi itu tadi mengenai gas yang 3 kilo itu kita bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli,
nanti bulan September, itu semua bertahap dilakukan oleh pemerintah. Luhut menyatakan kenaikan akan bertahap yang dimulai pada April, Juli, hingga September mendatang. Kenaikan harga BBM ataupun LPG tidak bisa dihindari. Salah satu pemicunya adalah imbas perang Rusia dan Ukraina. Wacana kenaikan LPG dan Pertalite tentunya lebih membuat masyarakat terpukul, di mana kenaikan harga minyak goreng yang masih belum stabil tidak seharusnya pemerintah menaikkan harga beragam kebutuhan primer. Kalau bisa jangan dinaik-naikin lah, kasihan rakyat kecil. Soalnya kan ini kan habis pandemi beginilah, nyari duit lagi susah. Ya kalau bisa sih jangan ditaikin ya. Maksudnya kita kan namanya rakyat kecil gitu, jangan ditaikin. Minyak aja udah langka ya kan. Salah satu kebutuhan primer pendukung ekonomi pun mengalami kelangkaan, yakni solar subsidi. Belakangan, penyebab kelangkaan ini ditengarai merupakan imbas dari disparitas harga yang lebar antara solar subsidi dan non-subsidi. Solar Dexlight awalnya dibanderol dengan harga Rp9.700 per liter pada Januari 2022. Lalu harganya naik menjadi Rp12.400 per liter pada Februari dan kembali naik menjadi Rp13.250 per liter pada Maret 2022. Kenaikan harga ini disebut-sebut menjadi penyebab kalangan industri untuk beralih membeli solar subsidi yang harganya hanya dipatok Rp5.150 per liter yang memicu kelangkaan solar di sejumlah daerah. Akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan sejumlah kenaikan harga kebutuhan pokok, mulai dari minyak goreng, BBM Pertamax, hingga wacana kenaikan LPG. Masyarakat mengharapkan kebijakan yang memihak pada rakyat agar harga-harga kebutuhan pokok tidak mencekik rakyat yang sudah sulit dan berjuang di tengah pandemi dengan ekonomi yang tidak stabil. Semoga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang adil agar rakyat tidak semakin sengsara di zaman yang sulit seperti saat ini.